Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi di seri Ask the Doctor, di mana saya menjawab pertanyaan teman-teman dalam bentuk video. Lupa nyalain lampu. Pertanyaan hari ini datang dari Mbak Sri Lestari. Dok, saya mau bertanya, apakah setiap orang diet kalorinya harus dihitung pakai aplikasi? Apa tidak bisa takarannya dikira-kira? Kan karena di aplikasi tersebut memintanya dalam bentuk gram dan saya juga malas untuk menimbang-nimbang seperti itu. Mohon dijawab ya, Dok. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget dan saya yakin banyak teman-teman juga yang berpikiran seperti ini. Jadi apakah kita harus menghitung semua kalori yang kita makan, yang kita minum setiap harinya untuk selamanya untuk bisa menjaga berat badan kita tetap ideal? Sebenarnya ya nggak juga. Ada banyak cara untuk menurunkan berat badan. Ada banyak juga teman-teman lain yang saya yakin bisa menurunkan berat badannya tanpa menghitung kalori sama sekali. Jadi saya dulu juga sebenarnya menurunkan berat badan hanya dengan mengurangi jumlah karbohidrat yang saya makan, terutama dari nasi putih. Dan karena saya mengurangi nasi putih tersebut, mengurangi asupan karbohidrat, ya secara otomatis saya juga mengurangi jumlah kalori harian dan saya masuk ke dalam defisit kalori. Contoh lainnya lagi adalah orang-orang yang melakukan intermittent fasting yang saya yakin juga nggak menghitung kalorinya secara rinci, secara teliti. Tapi dengan mengurangi waktu makan, maka mereka juga mengurangi jumlah kalori yang bisa masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi dibatasi gitu loh, yang biasanya makan pagi, makan siang, dan makan malam, sekarang karena nggak bisa makan pagi, jadi cuma makan siang dan makan malam. Dengan cara begitu ya mereka sudah memotong kalori harian dan masuk ke dalam defisit kalori tanpa mereka sadari. Jadi pada dasarnya sebenarnya ya kita tidak harus mengetahui, menghitung, dan mencatat semua kalori yang kita makan untuk bisa menjaga berat badan kita tetap ideal. Tapi, selalu ada tapi ya. Tapi, kalau misalnya kita tahu berapa banyak kalori yang akan kita makan, yang akan kita minum ini, setelah itu berapa sih kebutuhan kalori kita selama sehari-hari, maka kita dapat mengantisipasi makanan-makanan dan mengatur dengan lebih baik asupan kalori yang akan masuk sehari-harinya. Misalnya nih, contoh aja, karena teman-teman sudah sering menghitung kalori, sudah sering mencatat, teman-teman sudah memiliki yang namanya, saya suka namai adalah Sharingan kalori. Jadi teman-teman melihat makanan itu udah tahu ini kira-kira kalorinya berapa. Misalnya pisang goreng, satu potong pisangnya kurang lebih ya sekitar 80-100 kilokalori lah. Ditambah tepung, ya ada 50 kalori lah tambahannya. Terus habis itu ada minyaknya juga kan untuk menggoreng pisang tersebut, ya tambah lagi lah sekitar 50 kalori. Berarti satu potong pisang goreng kurang lebih ada sekitar 180-200 kalori. Nah, teman-teman tahu kebutuhan kalori hari ini masih ada sekitar 500 kalori. Jadi ya makan 200 kalori dari pisang goreng nggak masalah sama sekali. Itu gambaran singkat aja ya buat seseorang yang sudah terbiasa untuk menghitung, mencatat kalori yang dia makan sehari-harinya. Jadi setiap makanan, setiap minuman yang mau dia konsumsi, dia sudah punya takarannya, sudah punya kira-kiranya berapa sih kalorinya, habis itu kebutuhan dia berapa sih. Dan mereka yang seperti itu dapat menjaga berat badan mereka dengan lebih mudah. Tapi untuk bisa sampai ke titik tersebut, untuk bisa mendapatkan Sharingan kalori, ya teman-teman harus melewati prosesnya. Menghitung kalori, mencari tahu kalorinya ini berapa makanan ini di Google. Setelah itu bagaimana cara mengolah makanan ini, cara masaknya gimana. Habis itu teman-teman juga harus nimbang bahan-bahan masakan ini. Terus teman-teman juga harus tahu makanan ini itu termasuk ke dalam protein kah, karbohidrat kah, lemak kah, dan jumlah makronutriennya berapa, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau bisa mendapatkan Sharingan kalori, mau bisa menjaga berat badan dengan lebih mudah, ya teman-teman harus melewati semua proses ini. Kalau teman-teman dari awal udah males-malesan, udah ogah-ogahan, ya nggak akan bisa mencapai titik ini. Bayangin kalau misalnya si Naruto ogah-ogahan nggak mau belajar Rasengan misalnya. Ya emang bisa dia tiba-tiba dapat Rasengan. Ya mungkin bisa sih, dia tokoh utama ya soalnya ya. Tapi ya inti yang ingin saya sampaikan adalah suatu hal yang baik, hasil yang memuaskan itu pasti melewati sebuah proses. Analoginya kayak gini, pas kita kecil dulu, pas kita masih anak-anak, beli barang sesuatu, kalau misalnya dikasih duit mau ngitung kembaliannya aja kan susah kan. Misalnya nih dibilang ini harganya 8.000, kita masih harus ngitung 5.000 tuh yang mana ya, harus ditambah 2.000 kah, harus ditambah 1.000 kah, kalau misalnya pakai uang 10.000 kembaliannya berapa ya.
Nah, bayangin sekarang, kalau misalnya kita beli barang sesuatu, udah langsung kayak instan aja, harganya segini, cashbacknya segini, berarti saya harus bayar segini. Udah langsung ada di otak kita, nggak perlu pakai mikir lagi sama sekali. Sama halnya juga dengan makanan. Teman-teman nantinya kalau sudah terbiasa ngelihat 2 centong nasi putih sama dengan 200 gram nasi putih sama dengan kurang lebih 260 kilokalori. Oke, habis itu lauk pauknya kalau saya bedah ya kurang lebih sekitar 500 kalori. Minumnya pakai es kopi susu. ya kurang lebih sekitar 200 kalori, total berarti sekitar 900. Itu udah di luar kepala teman-teman, dan teman-teman sudah bisa melakukan itu secepat kilat. Tapi bukan berarti menghitung kalori adalah solusi terbaik untuk semua orang. Kebiasaan untuk menghitung kalori bisa saja menyebabkan kebiasaan lain, yaitu kebiasaan mengkhawatirkan kalori yang berlebihan. Kalau misalnya makan sedikit berlebih di atas kebutuhan kalorinya, langsung ketakutan harus olahraga. Terus jadi nggak berani makan makanan yang kotor, maunya cuma makan makanan yang sehat aja. Takut untuk makan makanan yang kalorinya tinggi, milihnya cuma makanan-makanan yang kalorinya rendah, dan seterusnya. Itulah mengapa walaupun saya sering menyarankan menghitung kalori sebagai basis awal untuk semua teman-teman di luar sana yang ingin mencoba pola hidup sehat, pola makan yang baru, mau mencoba menurunkan berat badan mereka. Tapi yang lebih penting sebenarnya dari itu adalah untuk membangun sebuah hubungan yang baik antara teman-teman dan juga makanan. Jadi semua makanan itu baik. Nggak ada makanan yang sehat, makanan yang tidak sehat. Kecuali ya ada komponen tertentu yang memang nggak baik untuk tubuh. Tapi secara keseluruhan dari semua makanan-makanan yang kita makan sehari-harinya, nggak ada yang benar-benar sehat, nggak ada yang benar-benar tidak sehat. Semua itu kembali lagi ke porsi dan juga frekuensinya. Jadi bangunlah hubungan yang baik dengan makanan-makanan tersebut. Percaya bahwa tidak ada makanan yang baik dan tidak ada makanan yang jahat. Semuanya itu baik, asalkan kita konsumsi dalam jumlah dan juga porsi yang sesuai. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi, apakah harus menghitung kalori? Jawabannya menurut saya adalah ya nggak harus sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah mencoba menghitung kalori, give it a try. Coba dulu. Mungkin coba jalani sekitar 2-3 bulan. Kalau misalnya setelah itu teman-teman masih merasa nggak cocok, nggak bisa ngelanjutin, ya sudah, jangan dilanjutkan. Tapi setidaknya dari 2-3 bulan mencoba menghitung kalori tersebut, teman-teman sudah punya sedikit basis setidaknya. Bahwa, oh ini makanan dengan kalori tinggi. Oh ini makanan dengan kalori rendah. Oh gini sih cara baca tabel nutrisi. Oh kalorinya segini nih di produk ini. Ya mungkin saya nggak boleh makan terlalu banyak lah. Mungkin saya minum setengah aja, seperti itu. Dan juga sebenarnya nggak seribet itu kok. Saya sendiri misalnya untuk makanan-makanan yang baru, ya mungkin kita harus bedah ya kalorinya berapa, harus timbang bahan-bahannya dan lain sebagainya. Tapi untuk makanan-makanan lain yang udah dimakan setiap hari, misalnya kayak shake saya di pagi hari, ada whey protein dan susunya, itu kan udah nggak perlu timbang-timbang, udah ada takarannya, terus udah hafal di luar kepala, tinggal catat aja di apps. Habis itu kayak makanan siang, nasi, habis itu dadanya berapa kan sudah tahu kira-kira berapa dan tinggal dicatat aja. Jadi nggak seribet itu kok sebenarnya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Sri Lestari untuk pertanyaannya. Buat teman-teman lain kalau misalnya mau tanya-tanya bisa tanyakan langsung di kolom komentar, atau kalau misalnya teman-teman mau bisa juga tanyakan di Instagram saya, karena setiap hari Jumat saya membuat Q&A di Instagram Story, dan ya bisa tanya di dua tempat itu intinya. Oke? Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. I'll see you in the next video.